Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi. Memang mengecewakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Waisi Al-Kurni dari Universitas Teknologi Surabaya Prodi Manajemen. Saya ingin mempresentasikan tugas kelompok budi pekerti dengan tema sabar. Sebelum kita mulai presentasi, izinkan kami dari kelompok 10 untuk memperkenalkan diri. Migi Dwi Handoko, A2301068, Prodi Manajemen. Perkenalkan, saya Nikmatul Hairul Jannah, NIM A2301058, Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfur, Prodi Manajemen dengan NIM A2301014, mahasiswa Universitas Teknologi Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juwata Nabila dengan NIM F2301023, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan saya sendiri, Ahmad Waisi Al-Kurni, A2301012, Prodi Manajemen. Neni Fernanda Sari, F2301011, Prodi Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Amelia Sabina Yunanda dari Prodi Akuntansi, NIM F2301029. Januar Syamsuri, A2301004, Prodi Manajemen. Anissa Tia Soliha Fitri, A2301031, Prodi Manajemen. Pengertian sabar. Pengertian sabar perlu dipahami oleh semua orang. Sikap ini tentunya harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sabar adalah kunci dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang, maka semakin siap pula ia menghadapi suatu masalah. Orang yang sabar adalah orang yang bernilai tinggi dalam hidup dan lingkungannya. Sabar adalah tindakan menahan diri dari emosi dan bertahan untuk tidak mengeluh pada saat sulit atau mengalami musibah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian sabar dalam Islam memiliki dua makna. Yang pertama yaitu tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Yang kedua, pengertian sabar adalah tenang dan tidak tergesa-gesa. Selanjutnya, pengertian sabar yang lain adalah menahan diri dari hal-hal yang telah menjadi tuntutan akal dan syariat. Bentuk kesabaran yang lain adalah kesiapan dalam menghadapi kesusahan. Kesabaran juga diartikan sebagai sikap tahan uji, tabah, ulet tekun, dan tidak mudah putus asa ketika mendapatkan suatu ujian, kesusahan, atau kesulitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan
serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanwar Samsuri dari Universitas Teknologi Surabaya, Prodi Manajemen. Saya ingin mempresentasikan tugas kelompok Budi Pekerti tema sabar dengan topik bahasan pengertian tentang sifat-sifat sabar. Contoh penerapan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menerangkan tentang sabar. Penerapan sabar dalam kehidupan sehari-hari dapat terlihat ketika menghadapi kemacetan lalu lintas. Sabar juga muncul saat menghadapi tantangan di tempat kerja atau dalam hubungan personil. Memungkinkan untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan penuh pemahaman. Salah satu contoh sabar adalah ketika kita menahan hawa nafsu, melakukan perbuatan yang apa kita inginkan, yang tidak boleh diinginkan. Contoh yang kedua, memaafkan semua kesalahan orang lain, menahan emosi ketika mengetahui emosi pada diri sendiri sedang tidak stabil. Maka hal yang diperlukan adalah kita untuk menahan emosi kita pada saat itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Fernandasari dari Prodi Akuntansi. Saya akan memberikan 5 contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menahan hawa nafsu. Sabar menjadi salah satu usaha yang tidak dikenal lelah dan gigih dalam menggambarkan kekuatan jiwa sehingga mampu mengendalikan keinginan nafsu liarnya. Salah satu contoh sabar dalam menahan hawa nafsu adalah berpuasa. 2. Sabar dalam menghadapi musibah. Ada berbagai macam musibah yang dapat menimpa diri seseorang seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan sakit. Jika sedang tertimpa musibah, seseorang harus lebih lapang dada dan sabar atas takdir mereka. Tidak hanya itu saja, mereka harus berpikir positif akan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menahan diri saat marah. Sabar berarti mampu menahan diri untuk tidak kesal atau marah. Adanya kemampuan tersebut dapat membuat seseorang terhindar dari masalah yang tidak diinginkan. Contohnya ketika seseorang membuat kesalahan, sebaiknya tidak langsung bersikap marah agar tidak menimbulkan pertengkaran. Keempat, menunggu antrian. Pada saat menunggu antrian, sebaiknya orang-orang bersikap sabar. Pasalnya, dengan bersabar mampu membuat seseorang jauh lebih tenang dan tidak mengeluh saat menunggu antrian. Yang kelima, memaafkan semua kesalahan orang lain. Seseorang dikatakan memiliki tingkat kesabaran tinggi ketika dirinya mampu memaafkan semua kesalahan orang lain tanpa ada rasa dendam sedikit pun. Tentunya mereka yang memiliki sifat ini hidupnya akan jauh lebih tenang dan nyaman. Manfaatnya sabar ada 3, yaitu disukai orang lain, optimis, dan banyak bersyukur. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat jika kurang sabar. Di sini saya akan menyebutkan beberapa akibat jika kita kurang sabar. Yang pertama, merugikan orang lain. Yang kedua, merusak kepercayaan orang lain. Yang tiga, tidak percaya diri. Yang keempat, tidak yakin dengan kemampuan yang kita miliki. Itu saja. Terima kasih. Teman-teman semua, akibat kurang sabar seringkali menyebabkan rasa frustasi dan stres yang tinggi. Ketika Anda terus-menerus ingin segalanya cepat terjadi atau ingin mencapai tujuan Anda dengan segera, maka Anda akan terasa tertekan dan cemas jika hal tersebut tidak segera terwujud. Adapun dampak buruk memiliki sifat tidak sabar adalah bisa gagal Anda mencapai tujuan. Dengan begitu, segalanya tidak akan tercapai dengan baik. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi Dwiandoko dari Universitas Teknologi Surabaya, Prodi Manajemen. Saya ingin mempresentasikan tugas kelompok
dengan tema sabar. Dengan topik bahasan saya adalah akibat yang ditimbulkan dari sifat kurang sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal pertama yang akan terjadi jika kamu tidak sabar adalah merugikan orang lain. Alasannya adalah ketika kamu tidak sabar, terkadang lingkungan sekitarmu akan menjadi pelampiasan, atau bahkan kamu akan menghalalkan segala cara supaya apa yang kamu ingin lekas terwujudkan. 2. Merusak kepercayaan. Ada saatnya kamu akan dipercaya oleh orang lain, entah itu dalam melakukan sebuah tugas penting atau bahkan pekerjaan yang membutuhkan kesabaran. Nah, ketika kamu tidak sabar dalam melaksanakan kewajiban tersebut, bisa saja hasilnya akan berantakan. Kemungkinan besar hal itu akan merusak kepercayaan yang telah diamanahkan ke kamu. 3. Menimbulkan rasa kecewa. Selain kedua dampak sebelumnya yang cukup buruk, berikutnya adalah menumbuhkan rasa kecewa. Hal ini berkaitan dengan diri sendiri dan juga bisa berdampak ke orang lain. Misalnya saja, ketika kamu melakukan kegiatan lalu tidak sabar dalam menyelesaikannya, besar kemungkinannya akan timbul rasa kecewa karena merasa sia-sia dengan apa yang telah kamu kerjakan. Mungkin dampaknya akan sangat terasa menyesakkan karena telah membuang waktu hanya untuk hal yang tidak mungkin berhasil. Padahal semua butuh proses kesabaran juga sangat diperlukan. Yang keempat, selalu takut gagal. Sering merasa gagal setelah mengerjakan apa yang tak pernah dicapai. Hal ini bukanlah sesuatu yang perlu disesali, karena sebenarnya kita hanya perlu sebuah kesabaran dalam melakukannya. Tidak yakin. Yang kelima adalah tidak yakin dengan kemampuan yang dimiliki. Keyakinan dalam mengerjakan suatu kegiatan memang dibutuhkan, karena beberapa hal yang tidak dilandasi rasa yakin akan berdampak pada ketidakseriusan. Kesimpulannya adalah kesabaran sangatlah penting untuk diimplementasikan dalam segala segi kehidupan. Bukan berarti dengan kesabaran bisa menyelesaikan semuanya, tapi dengan sabar kita bisa lebih paham dengan adanya proses. Harus kamu ingat bahwa segala sesuatu itu membutuhkan proses dan tidak akan ada yang instan. Makanan instan saja juga butuh proses dalam menyajikannya, apalagi kegiatan lain yang justru membutuhkan waktu tidak sebentar. Sekian dari saya penjelasannya, mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti kula pun manut dalane, mung jenengan sing ngatur ceritane. Sing jelas aku mikir ke depane.